Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Miftahul Jannah dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Mega Rizky Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Runi Meirati SSM Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Tetapi sebelum kita lanjut ke penulisan kata, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu penulisan. Nah, penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan. Bayangin aja kalau tidak ada pedoman atau sistem penulisan, dampaknya tulisan tidak dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, tadi telah kita ketahui apa itu penulisan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan. Dari pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Sistem penulisan kata dibagi menjadi 11. Yang pertama, kata dasar, kedua, kata turunan, ketiga, bentuk ulang, keempat, gabungan kata, kelima, suku kata, keenam, kata depan, ketujuh, partikel, ke-8, singkatan dan akronim, 9, kata bilangan, 10 kata ganti, 11 kata si dan sang. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya buku itu sangat menarik. Nah, sebagai kata dasar yaitu buku itu sangat. Contoh selanjutnya, kakak pulang sore. Sebagai kata dasar yaitu pulang. Kedua, kata turunan adalah imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, ber sebagai kata turunan, dan bacaan, an sebagai kata turunan. Ketiga, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, laba-laba, ubur-ubur. Keempat, gabungan kata adalah unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah, misalnya duta besar rumah sakit. Kelima, suku kata pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan, ber sebagai suku kata, membantu, mem sebagai suku kata. Sebagai contoh, kamus terdiri dari dua suku, kata ka dan mus. Keenam, kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan dari mana. Misalnya, bermalam sajalah di sini, di sebagai kata depan, atau ibu pergi ke pasar, ke sebagai kata depan. Ketujuh, partikel, lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik, lah sebagai partikel, atau siapakah gerangan dia, kah sebagai partikel. Kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, A dan H kepanjangannya Abdul Haris. Jadi, Abdul
Haris Nasution atau S.Ag. Kepanjangannya adalah Sarjana Agama. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal. Unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau Maijen adalah Mayor Jenderal. Kesembilan, angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Seperti contoh di atas ini. Misalnya 16, 1 dengan 6. Ke-10, kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Kau sebagai kata ganti, atau sepertinya kita harus pergi, nya sebagai kata ganti. Ke-11, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, si sebagai kata si dan sang, atau sang penyair, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Cukup jelas bukan pedoman penulisan kata? Sampai di sini telah kita ketahui sistem dan contoh penulisan kata. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.